Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati Umar, mahasiswi IAIN Sultan Amai Gorontalo, Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas 1D. Baik, di video ini saya akan menjelaskan artikel yang berjudul Aksiologi, penulis Adam Kusuma. Pengertian aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang khusus membahas tentang nilai, manfaat, moral, etika, keindahan, atau estetika. Secara etimologi, aksiologi ini berasal dari kata action dan logos. Berasal dari bahasa Yunani. Action yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Action secara sederhana dapat diartikan sebagai hakikat nilai, manfaat dari segala sesuatu, keindahan atau bisa disebut estetika moralitas. Sedangkan logos dapat diartikan sebagai kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis. Aksiologi juga memiliki dua cabang, yaitu estetika dan estetika. Etika secara sederhana ini membahas tentang perilaku manusia, moralitas, ukuran baik dan buruk, kebahagiaan, dan keadilan. Sedangkan estetika secara sederhana ini membahas tentang keindahan, ukuran keindahan, apakah seni bagian dari estetika dan juga kebahagiaan. Nah, etika pun ini dibagi kembali dalam dua bagian. Itu ada etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif membahas tentang tindakan apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Moralitas sebagai aturan yang digunakan untuk membatasi perilaku, tindakan manusia. Intinya, etika ini membahas tentang penilaian perilaku yang dianggap baik atau buruk. Sedangkan estetika normatif membahas tentang penilaian tindakan baik atau buruk itu dapat dikritisi. Apakah aturan moral itu sudah benar atau belum? Apakah aturan moral itu relevan atau diterapkan ke kelompok sosial atau masyarakat tertentu itu. Sedangkan estetika secara khusus membahas tentang keindahan. Apakah tindakan tersebut bisa membuat kita senang atau malah sebaliknya? Apakah sebuah tindakan tersebut memiliki manfaat tertentu? Apakah sebuah mobil itu memiliki nilai guna manfaat? Dan apakah sebuah mobil itu dapat memberikan kesenangan dan sebagainya? Etika juga memiliki aliran-aliran tentang filsafat kemoralan. Yang pertama ada deontologi. Itu menurut Immanuel Kant, deontologi ialah sebuah aliran yang berpandangan bahwa perilaku atau tindakan manusia yang seharusnya sesuai dengan aturan norma yang berlaku saat itu. Contohnya, orang yang paling jujur sekalipun harus tetap menaati aturan moral pada saat itu, meskipun ia sedang mengalami dilema yang dimana ia harus memilih antara harus jujur tetapi ia harus menerima konsekuensi yang diambilnya, atau harus berbohong demi kebaikannya sendiri. Dan aliran yang kedua itu ada utilitarianisme. Ialah sebuah aliran yang berpandangan bahwa perilaku atau tindakan manusia yang diambil harus memikirkan konsekuensi yang diterimanya. Contoh dari utilitarianisme ini dan deontologi ialah di mana ketika ada lampu merah dan rambu-rambu,
menunjukkan warna merah, dan keadaan saat itu sedang malam sepi dan tidak ada petugas atau polisi, orang dengan pemikiran deontologi akan tetap mengikuti aturan yang berlaku. Sedangkan orang yang utilitarianisme akan tetap melanjutkan perjalanannya tanpa memperdulikan rambu-rambu tersebut, karena dianggap tujuan dari bentuknya lampu merah ialah untuk menertibkan kendaraan supaya agar tidak terjadi kecelakaan. Sedangkan estetika ini lebih membahas tentang keindahan. Nah, keindahan yang dimaksud ialah sesuatu tindakan yang harus dapat menghasilkan kenikmatan atau kebahagiaan. Seperti apakah ketika kita berbuat baik dan memberikan kita kenikmatan atau kebahagiaan? Apakah dengan kita memperoleh sesuatu yang diinginkan dapat membuat kita bahagia? Apakah dengan menciptakan alat tertentu dapat membuat kita bahagia? Apakah puisi, musik, dan lukisan dapat memberikan kenikmatan atau kebahagiaan? Kebahagiaan menurut filsuf dan nama Plato, atau lebih tepatnya ialah konsep manusia menurut Plato. Itu ada epithumia. Epithumia ialah nafsu rendah yang dapat diartikan sebagai nafsu yang hanya dalam lingkup makan, minum, tidur, dan seks. Inti dari epithumia ialah segala jenis kegiatan hanya untuk mengisi kebutuhan fisik. Kedua, thumos ialah nafsu tinggi yang dapat diartikan sebagai harga diri, status, dan ego. Inti dari thumos ialah ke dalam jenis kegiatan hanya untuk mendapatkan pengakuan dan status sosial. Ketiga itu ada logostikon. Ialah pusat pengendali dari jiwa dan raga dan juga menjadi pusat pengendali epithumia dan thumos. Sedangkan eros ialah sisi lain dari logostikon, yang dimana logostikon ini mengendalikan jiwa dengan akal, sedangkan eros mengendalikan jiwa dengan hati. Atau secara sederhana, eros sisi irasional dari logostikon yang rasional. Jadi, menurut Plato, kebahagiaan ialah ketika 4 bagian itu berfungsi sesuai proporsinya masing-masing. Nah, mengenai pemaparan materi tersebut, dapat disimpulkan bahwa aksiologi merupakan ilmu yang mencakup moral, perilaku, tindakan manusia, keindahan, kebahagiaan, penilaian tentang baik dan buruk, kenikmatan, hakikat nilai atau manfaat, euthymia, arete, autarkia, teologi, atau tujuan hidup. Baiklah, itulah video penjelasan saya mengenai materi aksiologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.